Saudara, mari kita belajar di tahun Pegimel ini. Kita memasuki tahun yang dahsyat, di mana Tuhan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Katakan dengan saya, rancangan Tuhan yang sempurna. Saudara, kita buka di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai 11. Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai 11. Mari perhatikan firman Tuhan. Mari baca bersama-sama dengan iman percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan Tuhan membawa kita kepada setiap janji, penggenapan setiap firman Tuhan. Mazmur 33 ayat yang ke-10 dan 11. 2, 3. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Katakan dengan saya, rancangan Tuhan kekal. Rancangan Tuhan digenapi. Rancangan Tuhan ya dan amin. Bagi setiap kita, bagi saya, untuk saudaramu, bagi Anda juga. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, perhatikan ini. Saudara memasuki dan kita ada di tahun Pegimel. P bicara tentang mulut. Saya ulas sejenak. Kata mulut berarti pakai mulutmu, pakai hidupmu untuk mendeklarasikan firman, menubuatkan semua yang baik dalam hidupmu, mendeklarasikan firman Tuhan yang kau tahu itu janji Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan dengan saya orang diberkati Tuhan. Saya orang diberkati Tuhan. Ayo ngomong, saya orang diberkati Tuhan. Saya orang yang dipilih Tuhan. Saya dibenarkan Tuhan. Saya terima kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Ngomong kiri kananmu dan ngomong kiri, engkau pun orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Pakai mulutmu untuk memperkatakan semua yang baik. Katakan amin. Yang kedua, kata Gimel bicara dari Gimel itu artinya kita itu memberi dan mendapat balasan. Bagi kita di dalam Kristus, kita itu mendapatkan anugerah kasih karunia yang semakin dahsyat lagi. Ada tantangan, ada pergumulan, kasih karunia yang saudara terima jauh lebih besar. Amin. Ngomong dengan saya, kasih karunia Tuhan melebihi semua kegagalanku. Ayo angkat tangannya sama-sama. Kasih karunia Tuhan melebihi semua kegagalanku. Kasih karunia Tuhan melebihi kejatuhanku. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan memberkatimu. Saudara percaya bahwa Tuhan punya rancangan dalam hidup kita. Amin. Nah, kita sedang dibawa dalam sebuah perjalanan rohani. Maka hiduplah dalam rencana Tuhan yang sempurna itu. Jangan mau keluar dari rencana Tuhan itu. Katakan amin. Saudara, ada banyak hal yang akan menggagalkan hidupmu untuk kita keluar dari rencana Tuhan. Tapi dengar, rencana Tuhan untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, artinya apa? Kekal. Yes. Jadi kita diciptakan, kita punya tujuan Tuhan. Kita punya yang namanya bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita yang tidak dapat diubahkan. Yes. Katakan amin. Coba tunjuk hidup saudara, ngomong gini, model kayak gini. Tetap punya rencana Tuhan. Ngomong model kayak gini, ngomong teman. Walaupun kadang suka nyerutuk gembalanya, enggak. Yang model kayak gini hanya ada satu. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin. Jadi saudara, hiduplah dalam rencana Tuhan. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21. Mari perhatikan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ngomong amin. Saudara, kita bisa berencana mau ini mau itu. Dengarkan ini, tetap keputusan Tuhan yang pasti jadi dalam hidup kita.
Manusia bisa berkehendak bagaimana. Bahkan kita bisa membuat rencana ini, itu. Tetap keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Katakan amin. Saudara, makanya hiduplah dalam rencana Tuhan. Saudara mau punya acara, aku mau ini, itu. Nanti kalau saya usia segini, kan kita semua punya planning. Usia 25 menikah. Punya anak usia 27. Setelah itu punya rumah, punya mobil, punya ini. Kita bisa berencana banyak. Gak salah dengan rencana. Tetapi tetap keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Artinya apa? Jangan maksa diri. Ngomong dengan saya, ojo maksa. Saudara ngerti orang maksa? Nah, gini saudara, kita seperti Tuhan. Pokoknya kalau nggak jadi, aku nggak mau datang sama Tuhan. Saudara, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Katakan amin. Jadi tetap percayalah, hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna itu. Rancangan Tuhan buat hidup kita selalu mendatangkan yang baik dan terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, dibuka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo dibaca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Berhenti di situ tuh. Tuhan punya rencana gak masing-masing buat kita? Punya. Setiap kita punya rencana Tuhan. Saudara sadari atau tidak, baik itu kita mungkin bisa salah pilih atau tidak, tetap rencana Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu di mana memang keputusan Tuhan harus jadi dalam hidup kita. Jadi saya percaya ini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ngomong amin. Nah, selanjutnya dikatakan apa rencana Tuhan buat hidup kita? Ayo sama-sama baca. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ngomong dengan saya, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Saudara percaya rancangan damai sejahtera itu berarti rancangan yang membawa kita kepada keberhasilan? Amin. Saudara percaya itu? Rancangan damai sejahtera pasti bawa kita juga maksimal hidupnya. Amin. Saudara percaya itu bahwa rancangan damai sejahtera, saudara akan ditempatkan di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, di situasi yang tepat. Ngomong dengan saya, bahasa aslinya, ayo ngomong, bahasa aslinya kara. Dudu santen. Kara itu saudara. Ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Kita akan mengalami itu semua. Rancangan Tuhan yang membawa kita pada damai sejahtera. Jadi kalau hari ini kita sedang bergumul, punya masalah, kita punya beban berat, dengarkan gini, rancangan Tuhan selalu akan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Saudara mungkin berkata, Pak, situasi hari ini, Pak, kondisi Indonesia, bahkan Pak Jokowi ngomong, siap-siap tahun depan gelap, mungkin akan ada resesi yang bagaimana nggak tahu. Dengarkan ini, kita orang percaya tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas Indonesia. Katakan amin. Tuhan yang akan memelihara setiap umatnya. Katakan amin. Saudara percaya waktu di Mesir terjadi yang namanya tulah, 10 tulah itu dihantamkan kepada orang Mesir. Dengarkan ini, saudara bisa melihat di Alkitab jelas bahwa di Goshen, di mana orang-orang Israel mereka ada dalam tudung Tuhan. Dengarkan ini, mereka tetap dalam rencana Tuhan, tetap aman dan baik-baik aja. Di Mesir ada kutuk, di Mesir ada tulah, di Mesir air menjadi darah. Orang Israel di Goshen tetap menghadapi semua yang baik, airnya tetap jadi air dan tetap bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara percaya seperti ini, ada rancangan damai sejahtera buat hidup setiap kita. Amin. Amin. Tuhan yang akan membawa hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu tetap mengalami yang baik dan tetap akan membawa kepada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan punya masa depan hidup. Ngomong dengan saya itu.
Saya pasti Saya pasti mengalami